Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Singkat cerita, malam harinya, keluarga Agung mengadakan tahlilan. Asep dan teman-teman lainnya juga datang menghadiri acara tersebut. Saat itu, Asep tak sengaja menoleh ke arah tangga. Di sana ia melihat sosok almarhum Agung yang sedang berdiri di anak tangga. Tadi beneran Agung bukan sih? Permisi Pak, Iya, ada apa ya, Gung? saya mau minta izin hari ini Pak. Loh, kenapa, Gung? Kok dadakan banget minta izinnya? Iya Pak, maaf sebelumnya. Soalnya ada keluarga saya yang baru saja meninggal Pak. Innalillahi, siapa yang meninggal, Gung? Saudara saya Pak. Oh alah, begitu ya? Sebelumnya udah sakit atau memang meninggal mendadak? Sebelumnya memang sempat sakit Pak, tapi kondisinya semakin menurun. Waduh, saya turut prihatin ya dengernya. Keluarga memang harus diutamakan dalam situasi seperti ini. Iya Pak, saya juga baru dapat kabar tadi pagi, makanya saya langsung menghadap ke Bapak untuk minta izin pulang. Ya udah nggak apa-apa, kamu sudah benar. Kalau gitu, saya izinin kamu pulang. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Memangnya pemakamannya hari ini juga ya? Iya Pak, rencananya siang nanti langsung dimakamkan. Kalau gitu, kamu segera berangkat aja, jangan sampai terlambat. Siap Pak, saya pamit dulu ya Pak. Ya udah, hati-hati di jalan ya, Kung. Ketika itu, Agung bergegas pulang untuk takziah ke rumah Dinda dan mengantarkan jenazah Dinda sampai di pemakaman. Semenjak Agung ditinggal Dinda, ia pun sering mengurung diri di kamar dan sering ngobrol sendiri. Dinda, kenapa kamu tinggalin aku secepat ini? Padahal tahun depan aku mau ngelamar kamu, Dinda. Aku kangen banget sama kamu, Dinda. Aku kayaknya nggak bisa hidup tanpa kamu, Dinda. Kalau memang aku nggak bisa menikah denganmu, lebih baik aku mati saja, Dinda, menyusul kamu di kuburan. Saat itu, Agung ingin mencoba bunuh diri dengan meminum obat-obatan terlarang dengan dosis yang besar. Aku dari tadi pagi kok nggak keluar kamar. Hari ini kan hari Senin. Apa dia nggak berangkat kerja? Atau jangan-jangan dia kesiangan lagi gara-gara semalam begadang? Gung, Agung, bangun nak. Udah pagi nih. Apa kamu nggak berangkat kerja? Gung, kok nggak nyaut ya dipanggil-panggil? Saat itu, Ibu Agung berinisiatif masuk ke kamar Agung untuk mengecek. Namun tak disangka-sangka, kondisi Agung saat itu sudah tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Ya Allah, Agung! Gimana keadaan anak saya, Dok? Sebelumnya, kami minta maaf, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan anak Ibu. Namun, takdir berkata lain, Bu. Maksud dokter apa? Anak Ibu sudah meninggal dunia. Nggak mungkin, Dok, anak saya meninggal. Kami paham, Bu, perasaan Ibu. Kami juga sangat menyesalkan kejadian ini. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan anak saya, Dok? Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, anak Ibu meninggal karena overdosis, Bu. Overdosis. Iya, kemungkinan anak ibu telah mengonsumsi obat-obatan dalam jumlah yang sangat banyak. Akibatnya, tubuhnya mengalami reaksi yang sangat berat. Biasanya ditandai dengan kejang-kejang dan mulut berbusa. Ya Allah. Tim medis sudah berusaha memberikan pertolongan, tetapi kondisinya terus memburuk hingga akhirnya tidak tertolong, Bu. Ya Allah, nak. Kenapa kamu melakukan hal senekat ini? Kami juga tidak bisa memastikan apa motivasi dari tindakan tersebut. Namun yang pasti, kondisi pasien menunjukkan adanya konsumsi obat-obatan dalam jumlah yang berlebihan, Bu. Saya nggak menyangka, Dok. Selama ini dia terlihat biasa aja di rumah. Terkadang seseorang menyimpan banyak masalah tanpa menceritakannya kepada orang lain, Bu. Saya merasa bersalah, Dok, sebagai orang tua. Mungkin saya kurang perhatian sama anak. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, Bu. Dalam situasi seperti ini,
banyak keluarga yang merasa demikian. Yang terpenting sekarang adalah mendoakan almarhum dan mengurus segala sesuatunya dengan baik. Iya dok, tapi rasanya berat sekali kehilangan seorang anak dok. Saya mengerti, Bu. Kehilangan anak adalah cobaan yang sangat berat bagi setiap orang tua. Mungkin Ibu membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan ini. Iya dok, Kami turut berduka, Bu, atas meninggalnya anak Ibu. Saya tahu ini berat untuk Ibu dan keluarga. Namun mohon diikhlaskan, Bu, agar almarhum bisa tenang. baik dok, saya akan mencoba untuk ikhlas meskipun sebenarnya berat bagi saya. Semoga Ibu dan keluarga diberi kekuatan dan ketabahan. Amin. Sebelumnya, terima kasih banyak dok sudah berusaha menolong anak saya. Sama-sama, Bu. Itu memang sudah menjadi kewajiban kami. Kami hanya menyesal karena tidak dapat menyelamatkannya. Saya mengerti dok, saya tidak menyalahkan pihak rumah sakit. Terima kasih atas pengertiannya, Bu. Nanti petugas kami akan membantu proses administrasi dan penjelasan mengenai prosedur selanjutnya, Bu. Baik dok, Jika nanti ada pertanyaan lagi, Ibu bisa memanggil saya kapan saja. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. iya dok. Singkat cerita, malam harinya, keluarga Agung mengadakan tahlilan. Asep dan teman-teman lainnya juga datang menghadiri acara tersebut. Saat itu, Asep tak sengaja menoleh ke arah tangga. Di sana ia melihat sosok almarhum Agung yang sedang berdiri di anak tangga. Tadi beneran Agung bukan sih? Apa jangan-jangan aku yang halu ya? Coba aku lihat lagi deh. Bang, kemarin pas tahlilannya si Agung, kenapa abang kayak orang panik gitu? Oh, pas itu. Aku ceritain ya, tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Iya bang, tenang aja, aku nggak bakal cerita ke orang lain. Kemarin itu, aku ngelihat almarhum Agung berdiri di anak tangga. Hah, yang bener bang? Beneran, makanya aku sempet kaget. Awalnya kan aku lagi duduk-duduk nih. Terus pas aku nengok ke arah tangga, aku ngelihat ada seseorang berdiri di sana. Terus? Pas aku perhatiin, ternyata wajahnya mirip banget sama Agung. Bahkan pakaian yang dia pakai juga mirip dengan pakaian Agung yang dipakai semasa hidup. Waduh, jadi merinding aku bang dengernya. Awalnya aku juga nggak percaya ngelihat begituan. Aku sampai kedip-kedip beberapa kali buat mastiin. Tapi abang nggak salah lihat itu. Nah itu dia, aku juga mikir mungkin aku kecapean atau lagi banyak pikiran karena kehilangan Agung. Tapi pas aku lihat sosoknya jelas banget sih. Dia ngapain bang? Diem aja gitu. Ya cuma berdiri aja di tangga, ngeliatin ke arah ruang tamu tempat orang-orang kumpul. Setelah itu gimana bang? Ya pas aku nengok lagi, udah nggak ada, hilang gitu aja. Astagfirullah, kalau aku jadi abang, mungkin aku langsung lari keluar rumah. Aku juga hampir panik waktu itu. Pantesan, aku sempat ngeliat muka abang kok pucet, bulu kuduku berdiri semua bang. Dengar cerita abang tadi. Kamu aja yang denger merinding, apalagi aku yang ngalamin, malah tambah parah. Apa gara-gara meninggalnya nggak wajar ya bang? Jadi arwahnya gentayangan gitu. Ya kalau mitosnya sih begitu, cuma kita kan nggak tahu bener atau enggaknya. Iya sih bang, soalnya banyak orang juga cerita hal-hal begitu bang. Kalau meninggalnya nggak wajar, katanya sih arwahnya gentayangan. Makanya aku nggak mau langsung percaya, bisa aja itu karena perasaan sedih dan lagi kepikiran terus sama Agung. Bener juga sih bang, aku aja masih susah percaya kalau Agung udah meninggal. Sama, aku belum bisa percaya kalau Agung sudah meninggal. Tapi yang nggak bisa aku pikir, kenapa dia bisa senekat itu melakukan hal bodoh. Tapi ya sudahlah, mungkin itu sudah jadi takdirnya Agung. Ya semoga aja almarhum nggak nampakin diri lagi ke orang lain. Soalnya kalau sampai terjadi, bisa geger satu kampung. Iya bang, Yang penting sekarang kita doain aja yang terbaik buat Agung. betul bang. Semoga almarhum diampuni segala kesalahannya dan mendapatkan tempat yang terbaik. Duh, si Ucup pakai sakit segala, jadi ngeronda sendirian deh malam ini. Mana sepi lagi jalanan, tapi kok hawanya agak beda ya dari malam-malam biasanya. Nggak usah mikir aneh-aneh deh, toh juga nggak ada apa-apa.
Loh, Gung, ngapain kamu berdiri di sini nungguin temen? Ditanyain orang kok diem aja. Ya udah, Gung, aku lanjut keliling dulu. Bukannya si Agung udah meninggal ya? Lah terus yang aku temuin tadi siapa dong? Ah, cabut aja deh. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa mas. Ada urusan apa ya? Jadi begini Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang teman saya yang udah almarhum Pak Ustadz. Oh, silakan mas. Apa yang mau ditanyakan? Teman saya ini meninggalnya bisa dibilang nggak wajar Pak Ustadz. Karena itu saya jadi kepikiran terus. Kalau boleh tahu, meninggalnya karena apa mas? Meninggalnya karena overdosis Pak Ustadz. Sebelum meninggal, dia memang sedang depresi berat setelah pacarnya meninggal dunia gara-gara sakit. Katanya dia udah nggak kuat menerima kenyataan itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima amal baiknya. Amin. Lalu, apa yang membuat mas sampai datang bertanya kepada saya? Begini Pak Ustadz, setelah dia meninggal, banyak cerita aneh yang beredar Pak Ustadz. Katanya dia sering nampakin diri, bahkan ada yang mengaku melihatnya di tempat-tempat yang dulu sering dia datangi. Apa mas nggak salah lihat atau nggak salah dengar? Masalahnya, bukan cuma satu orang saja yang melihat Pak Ustadz, ada beberapa orang yang mengaku pernah melihatnya, termasuk saya sendiri Pak Ustadz. Oh, gitu ceritanya. Sebenarnya mas, dalam ajaran Islam, pada dasarnya tidak ada keyakinan bahwa arwah orang yang meninggal kembali ke dunia untuk gentayangan seperti yang sering diceritakan oleh masyarakat. Jadi, yang dilihat orang-orang itu apa ya Pak Ustadz? Sebagian ulama menjelaskan kemungkinan adanya gangguan jin yang menyerupai seseorang yang sudah meninggal. Maksudnya jin korin ya Pak Ustadz? Iya, bisa jin korin atau bisa juga jin pengganggu. Yang jelas, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa itu adalah arwah orang yang sudah meninggal. Saya baru tahu soal itu Pak Ustadz. Lalu, apa bedanya jin korin sama jin pengganggu Pak Ustadz? Bedanya, kalau jin korin itu dia nampakin tapi nggak ngomong apapun. Karena setiap manusia yang lahir ke dunia pasti punya jin korin. Bisa dibilang dia adalah jin pendamping selama manusia itu hidup. Jadi dia bisa tahu sifat dan keseharian kita. Sementara jin pengganggu itu jin dari luar, kemudian datang untuk membuat kegaduhan di suatu tempat dengan cara dia menyerupai sahabatnya Mas. Oh, begitu Pak Ustadz. Pantesan selama ini orang-orang yang pernah ditampakin almarhum semuanya bilang kalau almarhum cuma diem aja. Berarti itu jin korin ya Pak Ustadz? Iya, Mas nggak usah khawatir. Setelah lewat 40 hari, jin korin itu akan menghilang, Mas. Yang bisa kita lakukan sekarang sebagai saudara muslim hanya mendoakan almarhum agar dosa-dosanya diampuni. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama, Mas.